Ini saya mengajukan, jadi ada suatu gugatan. Gugatannya sebetulnya cukup aneh. Gugatannya saya harus membayar ganti rugi, semua gaji saya harus dikembalikan. Lalu di situ juga saya tanya ke Kemenaker. Mereka mengatakan bahwa gaji itu adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Jadi bertentangan dengan pengadilan. Lalu apa yang terjadi dengan gaji? Gaji selama saya bekerja, coba bayangkan, bekerja 50 tahun ya, kembalikan plus karena didouble-doublein. Lalu apa alasannya? Alasannya pun juga aneh. Alasannya hanya saksi. Saksi itu ada dua kan, saksi dari pihak Bluebird dan saksi dari saya. Bluebird itu maksudnya direktur Bluebird ya. Dan saya sebagai sesama direktur. Dari saksi saya, semua mengatakan saya bekerja keras. Itu 5 saksi. Dan saya membuat semua desain untuk Bluebird. Dari saksi dari Purnomo, itu dari direktur yang menggugat saya itu Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa saksinya 3 orang tidak berani memberikan komentar. Satu itu sekretaris pribadi dia, sebetulnya yang masih aktif, sebetulnya tidak kompeten untuk menjadi saksi dan hanya satu saksi. Itu yang dianggap sebagai hal yang sah. Kemudian kita lanjutkan dengan gugatan lain, jadi total 140 miliar. Tapi apa yang terjadi? Anak harus hukuman. Jadi kalau saya tidak selesai membayar, maka anak turunan saya semuanya kena. Tambah lama tambah lama. Siapa yang melakukan? Jadi rupanya tadinya saya harapkan Purnomo sudah berumur kan, ya lebih muda dari saya, tapi ya sudah berumur lah. Kalau dia sudah tidak ada, saya harapkan anaknya menedak. Ternyata anaknya lebih ganas. Anaknya meminta bahwa semua turunan saya berbayar. Itu satu poin. Lalu kita lihat berikutnya, saya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sekarang apakah benar? Katanya masyarakat sekarang sudah tercemar. Gara-gara saya, masyarakat menilai bahwa Bluebird kurang baik. Tapi sekarang ada persoalan, ada Bluebird taksi dan ada Bluebird, itu ada dua. Lucu. Jadi ada PT Bluebird taksi sejak tahun 71. PT Bluebird taksi itu banyak, ada 4 pengusaha yang berkumpul. Jadi bohong, baik itu hanya Purnomo dan kakaknya, bohong, nggak tahu. Tapi banyak pengusaha berkumpul dan pengusaha ini semuanya sama-sama memberikan dana, menyetor dana untuk membuat PT Bluebird taksi, sama-sama mengelola. Satu persatu digeser. Jadi satu Teguh Budiman digeser pada tahun 1983, ada lagi Yusuf Elham pada tahun 1986. Saya 2 kali, satu tahun 2001 dan tahun 2013. Yang 2001 itu lucu lagi. Jadi sebelumnya dibuat teror. Teror apa? Teror bahwa akhirnya saya diculik, upaya penculikan. Itu saya ada semua dokumennya, ada nomor-nomor dokumen. Jadi sudah ada pernyataan resmi dalam hubungan dengan penculikan. Dan kalau berhasil diculik, dioper di tim, jadi timnya 14, dioper ke tim 4. Tim 4 itu lebih profesional. Jadi masa ada tim penculik yang mundur karena dia bilang saya tidak mau terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya dalam waktu sekian lama saya tidak berhasil diamankan, tapi yang berhasil diamankan dan berhasil terbunuh tidak tahu karena apa, itu adalah salah seorang yang hubungannya dengan masalah gugatan 11 miliar oleh pemegang saham lain. Mungkin pernah tahu bahwa ada pemegang dianiaya, akhirnya dia gugat 11 miliar. Nah, dia punya anak buah yang menjadi saksi. Anak buah itu
bersama dengan saya dikatakan 2 orang ini berbahaya. Kalau ada kesempatan tabrak dan pada dia terjadi tabrakan sekarang dan dia meninggal, apakah tabrakan itu oleh tim penculik itu tidak tahu, tapi kok mirip-mirip ya. Lalu kita lihat pencemaran nama baik, pencemaran nama baik itu muncul lagi. Jadi hakim mengatakan bahwa saya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga saya kena denda sekian banyak, ganti rugi. Sekarang apa contohnya? Contohnya ada akte pendirian 60 tahun yang lalu. Kok itu jadi perbuatan melawan hukum tanpa menulis masalahnya di mana? Ada lagi, saya punya deposito, kebetulan mereka tahu, saya ambil, itu atas nama saya dan milik saya. Kok saya salah lagi? Ada lagi laporan ke kepolisian, itu banyak cukup laporannya. Laporannya juga ada laporan, saya dipersalahkan lagi. Padahal laporannya polisi tidak menemukan masalah gugatan. Memang laporannya cukup gawat lah. Laporannya ya saya mau menggeledah kamar, saya mau membakar gedung, macam-macam. Lalu ada lagi laporan saya mau meracuni. Meracuni itu katanya orang-orangnya sampai muntah. Lucu, kalau muntah kok nggak dibawa ke rumah sakit, kok tidak manusiawi banget, tidak. Tapi polisi tidak mau menerima laporan. Kenapa pengadilan menganggap saya salah lagi? Jadi terlalu banyak hal yang sifatnya agak aneh. Sekarang kita lihat apakah Purnomo berhak untuk menggugat saya. Sebetulnya harus lewat rapat hukum bagian sah. Tapi dia berhak untuk lolos. Ada lagi, ada namanya benturan kepentingan. Jadi dia mengelola bersama-sama dengan saya PT Bluebird Taksi. Terus ada lagi PT Bluebird TBK yang sekarang terkenal di Bluebird TBK. Itu dia pribadi. Ada lagi siapa yang pernah tahu ada taksi Guru Pusaka. Itu Purnomo. Ada apa di mana itu sekarang? Kok sudah tidak berwujud? Jadi sampai seberapa jauh sih kemampuan Purnomo untuk mengelola, sampai taksi-taksi mereka yang dia bikin kok sampai bubar. Ibu, sebagian bubar. Kembali ke kasus hari ini Bu, maksudnya rencana hari ini kan agenda persidangan atas kasus Ibu yang sudah inkrah di MK kan ya Bu ya. Nah ini hari ini tuh agendanya apa dan bagaimana ceritanya Bu sampai terjadi pengunduran? Ini kan tadi persoalannya semuanya saya kalah. Sampai tar MA saya kalah. Jadi saya menggugat PK, peninjauan kembali, itu yang sekarang. Oh hari ini harusnya rencananya PK. Ya, tapi terjadi penundaan. Itu penundaan itu Ya, kabarnya kapan Bu? Surat mereka salah. Tertulis atau gimana Bu? Jadi dipanggil hari ini tidak tertulis, tapi akhirnya tadi diberikan semua surat, tapi surat itu dilarang. Artinya hari ini sidang ditunda ya Bu? Bu, berarti yang tadi yang Ibu bilang anak dari Purnomo lebih ganas, termasuk ponakan Ibu Indra Priawan, suami dari Nikita Willy, Bu, bisa dibilang gitu juga? Jadi Indra Priawan itu anak, jadi kita bayangkan situasi yang terjadi ya. Jadi Purnomo memang masih kecil, sudah punya anak. Jadi akhirnya kebutuhannya kan tinggi, anaknya sudah besar. Kalau Chandra itu kakak saya, dia punya istri kedua. Namanya istri kedua pada umumnya, saya tidak menuduh istri kedua yang sekarang, tapi pada umumnya kan perlunya uang. Nah itu anaknya itu Indra Priawan. Kenapa Ibu yang lagi pakai pelatihan? Saya pakai pengacara, tapi ini kan bubar. Artinya acara mundur diri atau emang Ibu yang Bukan mundur, tidak mundur tidak apa, tapi kita panggilan yang mundur. Oh sehingga pengacaranya pulang gitu Bu? Pengacaranya pulang ya.
surat, artinya ibu memang sudah ada pendamping juga ya bu ya. Ada. Jadi nanti jika saya betul-betul dipanggil, di situ ada. Oke, Bu, lebih ke sampai kapan Bu? Belum tahu. Bu, materi persiapan Ibu untuk melakukan PK ini kan PK ya Bu harusnya. Artinya ada strategi apa Bu ya? Atau ada fakta-fakta yang terbaru yang belum muncul di persidangan sebelumnya yang bisa dijadikan gugatan untuk PK ini? Ya, sebetulnya kan saya juga minta surat ke Kemnaker. Di situ sudah dikatakan dijawab bahwa gaji ada hak, tidak bisa diminta kembali. Tapi pengadilan kan lain. Untuk pengadilan boleh diminta kembali. Karena itu masalah gaji itu banyak masalah. Kabarnya saya nggak tahu kebenarannya. UMKM sekarang itu mereka menuntut gaji mereka dibayar. Jadi rupanya gaji sudah lewat. Nggak tahu apakah karena lewat pengadilan jadi seperti itu. Bu melihat gugatan yang lemah ini dari saksi mereka dari 140 miliar ini bagaimana perkembangan yang didapatkan? Jadi sekarang nggak tahu. Jadi jelas saya sudah dipanggil untuk membayar dan anaknya yaitu Andre memanggil lengkap dengan anak-anak saya. Jadi artinya ahli waris harus menanggung seluruh denda dari pengadilan yang mengatakan bahwa saya harus membayar 140 miliar. Dia ahli waris menanggung putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan. Sampai ke anak turunan Bu berarti. Turun temurun. Bukannya ini berbahaya Bu, dan yang ibu pengacara ibu mengatakan ini bisa jadi jurisprudensi. Jadi gini, kita bayangkan ya, gaji diminta kembali. Sekarang kalau ini gugatan Mahkamah Agung. Kalau sudah Mahkamah Agung, itu artinya bisa dijadikan semacam putusan untuk pengadilan lain. Itu namanya jurisprudensi. Jadi nanti kalau orang lain tidak dibayar atau diminta kembali gajinya, maka bisa menggunakan perkara saya sebagai contoh bahwa itu akhirnya harus diakui karena sudah diakui sampai Mahkamah Agung. Jadi akhirnya jadi tambah kacau. Saya yakin apa iya dari konglomerat itu tidak akan menyalahgunakan. Bu, pertanyaan.